kita mulai terlambat sekitar 20 menit. Ya, belum familiar dengan Zoom kita semua ya, jadi masih ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam kegiatan Sapa Bapak Ibu sekalian, yaitu Senin menyapa kualitas dan inovasi pelayanan. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah berdialog dan memberikan masukan tentang UHC dan 119 yang kemarin saya sendiri langsung mengalami bagaimana menghubungi 119 untuk kejadian kecelakaan yang kita temui di lapangan. Hari ini dalam Sapa yang kedua kita akan mendengarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Abdol ya, disingkat Abdol Bapak Ibu sekalian. Ini adalah layanan bagaimana Dinas Dukcapil melakukan inovasi dan reform kaitan dengan memberikan layanan jemput bola Bapak Ibu sekalian langsung datang lokasi selama ini belum terekam di KTP, yaitu untuk lansia, kemudian juga ada disable, juga penyandang ODGJ, kemudian juga kami menjumpai di lapangan misalnya warga fakir miskin itu ternyata belum punya KTP juga. Jadi nah bagaimana dilindungi kalau belum punya KTP akan sulit sekali. Dan ini juga nanti mungkin bisa menjadi tambahan untuk Abdolnya Dukcapil, bagaimana fakir miskin yang mungkin malu ya datang ke kantor desa. Ini kami jumpai di lapangan. Dalam pertemuan siang ini kami mengundang, kami menyapa dulu Bapak Ibu sekalian dari dinas terkait, juga dari desa, dari Bapak Ibu Camat, kemudian yang paling penting juga adalah dinas sosial dan jajaran pekerja sosial masyarakat ya istilahnya ya PSM, dan memang kami sudah berdialog dengan Pak Kadis bagaimana kemudian PSM mendengar tentang sosialisasi hari ini dan nanti menindaklanjuti di lapangan, karena yang paling menemukan pertama itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah PSM, juga tentu dukungan dari Bapak Ibu sekalian, NGO, dan desa, dusun gitu untuk menemukan, karena kalau tidak ditemukan tentu Dinas Dukcapil tidak tahu gitu ya di mana sih warga kita yang kalau istilahnya SDGs itu left behind Bapak Ibu sekalian, tertinggal dari pembangunan, mulai dari identitas kependudukan pun mereka belum punya. Jadi bagaimana kita berupaya ke depan untuk lebih cepat lagi melayani warga yang tertinggal ini untuk dapatkan identitas KTP. Jadi langsung kalau sakit bawa saja ke unit layanan kesehatan pemerintah terdekat, puskesmas, kalau butuh dirujuk, kemudian kita akan dirujuk dengan cukup KTP ya Bapak Ibu sekalian, tidak harus dicetak dulu kartunya. Jadi tidak berpanjang kalam, kami persilakan kepada Pak Arief, Kepala Bidang apa Bapak itu ya, maaf. Iya, Kiak dan pemanfaatan data untuk menyampaikan tentang Afdol. Kami persilakan Pak Arief. Terima kasih Bunda Yuni, Kabak Organisasi, beliau senior saya, panutan. Alhamdulillah bisa berkumpul siang ini, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, rekan PSM dan rekan-rekan lainnya yang ada di desa, kecamatan, dan leading sektor yang lain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang ini kita bisa
bersama-sama membedah sebuah inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara yang namanya adalah pelayanan Abdol. Layanan Abdol ini layanan adminduk untuk penyandang disabilitas, ODJG dan lansia. Jadi kita fokus di ketiga kelompok penduduk ini yang selama ini kenapa kita melatar belakangi inovasi ini? Ada beberapa hal yang membuat kita betul-betul ingin menuntaskan apa yang menjadi problem yang ada di masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang target-target capaian kita di Dukcapil melalui program-program jemput bola, pelayanan keliling di desa, maupun layanan layanan ada di kantor camat, memang semuanya sudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tapi ada beberapa elemen-elemen, kelompok-kelompok tertentu yang luput dari pengamatan kita. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika Dukcapil ingin memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok tertentu tersebut seperti penyandang disabilitas, ODJG dan lansia, tapi tidak ada laporan sama sekali dari lapangan ataupun masyarakat itu sendiri, maka kami tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Itu yang menjadi permasalahan. Dan beberapa kali kami melakukan pelayanan langsung di rumah sakit. Jadi pengalaman kami ada seseorang pasien atau beberapa kali kami di rumah sakit tidak bisa dilayani program pembuatan BPJS UHC karena satu tadi bahwa syarat mutlak untuk mendapatkan program ini adalah dokumen kependudukan, paling tidak pelayanan administrasi kependudukan perekaman KTP untuk 17 tahun ke atas. Itu yang menjadi permasalahan. Akhirnya kami datang ke rumah sakit membawa alat perekaman, langsung kami rekam di sana dan alhamdulillah itu bisa langsung dilakukan pelayanan untuk pemberian pembuatan BPJS-nya. Nah, oleh sebab itu, kenapa tidak kita lakukan lebih awal menjaring orang-orang yang mempunyai potensi tidak bisa melakukan atau mendapatkan pelayanan secara mandiri karena keterbatasan dari mental ataupun kondisi sosial mereka. Bisa saja mereka karena kondisi miskin seperti yang dikatakan oleh Bu Kabak tadi, mereka minder datang ke kantor desa, mereka minder datang ke kantor dinas Dukcapil karena kondisi sosial mereka. Kelompok-kelompok inilah yang harus membutuhkan perhatian dari kita semua. Dukcapil dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya laporan dari masyarakat. Nah, sementara masyarakat yang menjadi sasaran kita ini mempunyai keterbatasan. Oleh sebab itulah kita himbau kepada teman-teman baik itu yang di desa maupun kecamatan untuk mengidentifikasi masyarakat yang masuk dalam kelompok yang tidak bisa mendapatkan pelayanan secara mandiri atau tidak bisa menguruskan dirinya sendiri untuk mendapatkan pelayanan karena keterbatasan fisik, mental ataupun sosial. Itu yang menjadi tujuan pokok kenapa layanan APD ini kita luncurkan. Mungkin ini jadi gambaran singkat saya. Mungkin kita lanjutkan dengan beberapa diskusi, sesi pertanyaan mungkin kita supaya lebih mengarah kepada tujuan dari diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Arief, terima kasih. Jadi mungkin bisa ditayangkan dulu flyernya, Mas Ruli, dihubungi tolong di screenshot kalau Bapak Ibu mengikuti lewat HP. Jadi kami sudah men-share ya Bapak Ibu di desa kepada teman-teman di SID juga dari SID kami berharap bisa di-share ke teman-teman Pak Kades, Pak Kadus. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk mendapatkan layanan Abdol. Tadi Pak Kabid sudah menyampaikan secara singkat namun jelas bahwa beliau tidak bisa melayani ketika tidak ada laporan atau kita tidak peduli untuk menemukan siapa sih masyarakat kita yang belum punya KTP. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian kita sudah membuat flyernya dan sudah saya share juga lewat media sosial, lewat grup-grup WhatsApp. Ini kalau Bapak Ibu membutuhkan layanan pada warga kita
dengan sistem jemput bola. Jadi Dukcapil akan datang ke lokasi ya. Itu dicatat ya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti direkam di kantor desa, tetapi langsung ke lokasi rumah warga ya, terutama yang menjadi prioritas ini adalah penyandang difabel, kemudian lansia, ODGJ, kalau boleh nanti ditambah dengan fakir miskin, Pak Arief, karena kita kadang-kadang menjumpai di lapangan itu tinggalnya di kebun-kebun dan sebagainya, nanti tim Dukcapil siap datang. Ini nomornya dicatat Bapak Ibu sekalian 0859 3456 1066, kontak personnya atas nama Mbak Rika. Kalau ikut lewat HP silakan di screenshot, kalau lewat laptop bisa dicatat. Baik, kita lanjut Mas Ruli. Iya, jadi kenapa sih KTP penting sekali? Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa ketika tidak punya KTP, maka tidak bisa dilayani untuk aspek-aspek yang lain. Terutama kesehatan, kita sudah UHC, Bapak Ibu sekalian, punya atau tidak punya kartu BPJS, pasti dilayani. Yang penting punya KTP. Kemudian apalagi perlindungan sosial yang lain, misalnya PKH, diusulkan PKH, kemudian diusulkan PPNT, diusulkan PKH lansia, itu nggak bisa kalau belum ada KTP. Nah ini penting sekali, kemudian kita semua kolaboratif ya Bapak Ibu sekalian, jadi budaya kerja kita adalah berakhlak ya. Jadi Pak Kabid sudah menyampaikan tadi, kenapa inovasi ini dilakukan? Karena beliau sudah memaknai makna reform ya, salah satunya itu mengetahui stakeholder-nya. Ternyata masyarakat ini susah sekali datang ke kantor desa atau ke kantor Dukcapil untuk rekam ektp, terutama pada yang kelompok rentan tadi. Jadi beliau langsung membuat bentuk pelayanan jemput bola, langsung datang ke lokasi. Ini luar biasa reformnya Dukcapil, inovasi-inovasinya. Sekarang hari ini kita sosialisasikan lagi, kemudian kita berharap bantuan Bapak Ibu sekalian dari desa, dari dusun, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Kadis Sosial, PSM nih. Kenapa yang orang lain? Kenapa yang menemukan PMKS Bapak Ibu sekalian? Jadi begitu kira-kira pengantarnya. Kita langsung saja diskusi. Ini kita rekam melalui YouTube, jadi singkat-singkat saja. Nanti kita share lagi. Berapa lama kemudian setelah dikontak Mbak Rika, tadi CP-nya Mbak Rika, kemudian Pak Arief dan kawan-kawan akan datang ke lokasi, itu harus ada SOP. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu mengeluh nih, sudah saya hubungi Mbak Rika sudah sebulan nih nggak datang-datang Pak Arief. Nah, itu bagian dari tugas kami juga di organisasi, mengawal bagaimana kemudian SOP Abdol ini nanti jelas untuk Bapak Ibu sekalian. Kita buka sesi pertanyaan. Nanti untuk PSM kita juga akan perbaiki ya SOP identifikasi PMKS-nya bersama kawan-kawan dinas sosial, kita perbaiki bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Bapak Ibu sekalian. Silakan, ada yang bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya siapa itu? Oh, Bapak Ibu yang lain bisa dengan metode raise hand. Ya, ini ada PSM Malaka, ada Mbak Sri, ada PSM Senaru. Yang pertama jadi 4, kita catat dulu PPM Bapeda dulu deh. Silakan. Silakan Bapak Ibu dari bidang PPM Bapeda. Sudah di-unmute, Mas? Sudah? Halo, PPM Bapeda, tadi ingin bertanya? Kalau belum kita loncati dulu ya. Kita ke unmute. Cek chatting Bu Yuni. Ada pertanyaan sudah melalui chatting juga. Silakan Mbak Sri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bunda Yuni atas undangannya. Alhamdulillah beberapa perwakilan sekolah perempuan hadir pada Zoom saat ini karena menurut kita Zoom saat ini sangat menarik ya.
disabilitas, lansia, kemudian perempuan miskin di dalamnya. Nah, kemarin saya ingin sedikit saja bercerita. Kemarin kita sudah mengadakan siaran dengan Pak Kadis Sosial bahwa ditemukan data ada 1.530 kurang lebih itu disabilitas di Kabupaten Lombok Utara, yang mana kita juga menghadirkan disabilitas yang pada saat wawancara juga menyampaikan keluh kesahnya gitu, betapa beberapa sih, tidak semua gitu, betapa sulitnya mereka mengakses, bagaimana kemudian harus melakukan perekaman KTP terutama Adminduk. Jadi persoalannya tidak hanya kemudian mereka malu atau gimana, tetapi mereka memang lebih, misalnya harus pakai sepeda motor, kemudian harus memakai ongkos, seperti itu persoalan dari disabilitas itu. Kemudian sama pertanyaan saya, bagaimana kaitannya dengan SOP atau prosedur Afdol ini, karena kami dari Sekolah Perempuan, terutama program yang kita jalankan saat ini ada di 12 desa, kita sudah mengidentifikasi nih sejumlah disabilitas. Contoh kecil misalnya di Desa Sesait yang saat ini kita jalankan, dari hasil pendataan kita temukan ada 115 disabilitas yang di dalam pendataan itu salah satunya adalah apakah 115 orang ini sudah memiliki dokumen kependudukan atau tidak. Nah, bagaimana prosedur Afdol ini atau SOP-nya? Dan Pak Arif, kami izin lebih dahulu, insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga LPSDM akan sowan ke Dukcapil terkait bagaimana kemudian dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh kelompok rentan ini, karena di dalam program yang kami jalankan itu salah satu ada program prioritas itu bagaimana kemudian seluruh masyarakat di desa dampingan memiliki dokumen kependudukan. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah kaitannya dengan hasil pendataan kami yang sudah ditanyakan Kak Hana tadi, tapi saya perjelaskan lagi bahwa gitu, ada banyak perempuan-perempuan miskin, perempuan-perempuan yang pekerjaannya sehari-hari menjadi pedagang, tetapi di dalam KTP-nya itu menjadi ibu rumah tangga, status pekerjaannya itu menjadi ibu rumah tangga, yang kemudian menjadi sebuah masalah ketika misal mereka ingin mengakses modal, misalnya modal pinjaman misalnya, karena dia sebagai status ibu rumah tangga di dalam KTP-nya itu sehingga mempersulit mereka untuk mengakses modal pinjaman tersebut. Apakah kemudian status pekerjaan yang ada di KTP ini bisa kita rubah, mengingat gitu banyaknya perempuan miskin yang pada dasarnya mereka sudah bisa berubah statusnya menjadi seorang dagang, tetapi karena status di KTP-nya seorang IRT, akhirnya itu menjadi persoalan sulit bagi mereka. Itu sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Mbak Sri saja udah kebayang nih banyaknya PR-nya Pak Arif ya. Saya lanjutkan dulu dengan PSM Menang Pak Furkon. Silakan. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Furkon. Pak Furkon silakan. PSM Pemenang Barat raise hand tadi. Sinyal cuaca buruk itu hilang. Bu. Bapak Pemenang Barat, Pak Furkon. Lanjut Pak Furkon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah kedengaran, silakan. Ini oh. Jadi bagaimana kan ini? Oke. Halo Pak Furkon. Kalau belum, ini yang sudah tersambung, sudah unmute, Pak Kades Gunjan Asri, silakan ya, Pak Kades ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang
tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, terlebih ini narasumber dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara. Sebelumnya, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kaitan dengan pelayanan Abdul ini, tentunya ini kami sangat berharap sekali karena di desa kami masih ada warga kami yang belum lengkap induknya. Dan tentu seperti yang kita ketahui, induk ini adalah kebutuhan dasar bagi warga kita. Harusnya kami yang kemarin dapat jadwal pelayanan di desa kami, dan pada saat itu kami juga sudah mempersiapkan data warga kami yang tidak bisa atau penyandang disabilitas yang belum memiliki identitas yang lengkap. Oleh karena itu, kalau bisa pihak Dukcapil menjadwalkan kembali pelayanan di desa kami, dan nanti kami juga akan dari desa mengarahkan Dinas Dukcapil untuk mendokumentasikan warga kami yang masih belum lengkap identitasnya. Mungkin hanya ini, sekaligus ada kurang lebih 4 orang di desa kami yang tidak bisa dibawa kemanapun, baik melalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Harapan kami ada menjadwalkan pelayanan di desa sekaligus pelayanan di masing-masing rumah warga yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Kades. Ini saya lihat yang sudah terbuka aja dulu ya, Pak Hamam, PSM Malaka, silakan. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini sangat menarik sekali ini pertemuan ini. Jadi yang pertama kami selaku PSM Malaka, jadi kami menemukan disabilitas ini memang penemuan di lapangan ini memang sama semua. Jadi ada yang disabilitas ini, ada beberapa disabilitas yang belum memiliki identitas atau belum punya KTP. Itu kendalanya karena tidak bisa ke kantor desa atau ke Dukcapil. Nah, kira-kira ini terkait SOP-nya ini mohon segera gitu supaya kami selaku PSM juga bisa bergerak gitu sesuai SOP itu. Terus yang kedua terkait mekanisme untuk pembuatan KTP untuk disabilitas ini, apa kami nanti misalnya PSM, apa kami cuma menghubungi nomor kontak yang ada ditampilkan tadi itu, atau dengan surat dari desa gitu dengan tanda tangan kepala dusun atau kepala desa gitu, atau cuma bisa menghubungi nomor yang ada ditampilkan tadi itu langsung dari pihak Dukcapil ke lokasi perekaman gitu. Terus yang ketiga terkait nik meninggal ini. Kemarin juga ada yang masih hidup, kadang-kadang nik meninggal gitu, yang ada penerima BPNT maupun PKH kemarin kami temukan. Nah, kira-kira gimana solusinya itu? Nah, karena kami selaku pendamping PSM maupun PKH ini kadang kami yang ditanya kenapa ini bisa nik meninggal gitu. Mohon penjelasannya dari pihak Dukcapil. Mungkin sekedar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Ini saya sudah bisa membayangkan PR-nya Pak Arief nih ya, 1.500 disable yang tadi disampaikan oleh Mbak Sri. Nggak perlu sewaktu Dukcapil, Mbak. Nanti ketemu di sesuai aja ya. Mempersingkat. Baik. Kemudian ada masalah perempuan yang statusnya di KTP adalah ibu rumah tangga padahal sudah bekerja. Nah, ini kita sambungkan dengan inovasi juga Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah daerah itu punya inovasi tindak lanjuti bagaimana kemudian ibu-ibu rumah tangga yang sudah bekerja kemudian bisa akses modal tanpa bunga yang nanti kita akan acarakan juga ya, SOP-nya itu bagaimana sih, ini juga banyak pertanyaan padahal itu janji politik ya. Kemudian tadi dari Pak Hamam juga sama, bagaimana apakah cukup menghubungi nomor itu kita atau perlu bersurat lagi, apa ribet lagi begitu, dan setelah dihubungi berapa lama Pak Arief akan datang ke lokasi. Juga tadi ada pertanyaan tentang nik meninggal. Silakan Pak Kabid.
Terima kasih banyak Bunda ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama ke Mbak Sri pertanyaannya bahwa ada banyak sekali para perempuan yang ada di desa society yang tidak bisa menguruskan dirinya dokumen Adminduk. Jadi pelayanan Abdol ini memang kita tujukan, kita buat untuk memfasilitasi pertama orang-orang yang tidak bisa pergi melakukan mendapat pelayanan karena kondisi fisik cacatkah atau lumpuhkah, sakitkah. Pertama itu yang harus perlu dicatat bahwa kondisi fisik yang tidak memungkinkan dia datang ke pusat layanan. Jadi pusat layanan itu ada di berbagai tempat sekarang. Ada di puskesmas, kita di semua puskesmas di KLU ada layanan Adminduk, di kantor Camat Kayangan ada, di kantor Camat Bayan ada, di beberapa desa, ada 7 desa di KLU sudah melakukan pelayanan Adminduk. Jadi kalau dia masih bisa fisiknya datang ke kantor camat, silakan arahkan ke kantor camat. Tapi jika memang betul-betul fisiknya tidak bisa, kita yang akan datang. Itu menjadi catatan penting, jangan sampai ini disalah artikan karena dia memang tidak bisanya karena kondisi fisik, bukan tidak bisanya karena tidak mau. Itu menjadi catatan. Ada yang tidak bisa karena tidak mau, ada yang tidak bisa karena memang kondisi fisik. Karena tujuan inovasi ini adalah untuk kelompok-kelompok tertentu yang terkendala karena kondisi fisik dan mental. DGJ. Nah, itu yang tujuan utamanya. Terkait dengan apabila ada memang perempuan-perempuan kita yang ada di society, memang karena kondisi fisiknya atau mental, silakan secara kolektif. Kalau kolektif SOP-nya seperti ini. Kalau Abdul, jadi bisa menghubungi nomor yang ada di flyer tadi. Jadi ketika menghubungi ada 2 kategori emergensi dan kategori yang tidak perlu langsung harus ditangani pada saat itu. Artinya emergensi, kondisinya sakit, harus memerlukan penanganan medis, itu yang sangat kami utamakan. Kalau di emergensi, maka kami akan langsung datang ke TKP pada saat itu juga setelah verifikasi data. Verifikasi data paling sekitar 5-10 menit setelah dihubungi nomor kontak Abdol, kami akan langsung ke TKP. Nah, hari itu juga. Tapi kalau kondisinya masih memungkinkan untuk menunggu, maka lebih baik dikolektifkan di satu desa atau satu dusun. Misalnya ada 2-3 orang, silahkan dikumpulkan dia masyarakat yang mendapatkan pelayanan Abdol, yang karena kondisi fisik dan mental, kumpulkan menjadi satu, buat sebuah daftar permohonan, maka kita akan cek dia verifikasi datanya. 1 kali 24 jam kami akan datang ke sana, proses, maka besoknya kita akan berikan dokumen Adminduknya. Jadi begitu proses SOP-nya. Terkait dengan perubahan elemen data karena pekerjaan. Jadi ini ada beberapa temuan kami di lapangan terkait dengan perubahan data. Memang ada persyaratan karena ini peraturan menteri yang mengatakan bahwa ketika elemen data dirubah maka harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya ketika pekerjaan dirubah maka harus ada keterangan yang mengatakan bahwa memang orang ini benar-benar dia seorang pedagang, buruh harian lepas, ataupun dia karyawan swasta. Minimal adalah dari surat keterangan dari desa. Karena yang mengetahui kondisi masyarakat di level terendah adalah desa. Jadi begitu dia untuk perubahan elemen data di item pekerjaan. Jadi ada beberapa hal yang kami temukan di perubahan data ini. Ada beberapa kali orang ingin mencoba merubah data menjadi buruh harian lepas. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan bantuan. Jadi jangan sampai perubahan data ini digunakan lagi untuk mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya. Contoh kecil, Abdul Rekod, ada oknum salah satu aparat desa yang ingin merubah, padahal dia aparat desa. Jadi saya tidak katakan dari desa mana. Dia aparat desa ingin merubah statusnya menjadi buruh harian lepas. Saya tanya dia, apakah Bapak sudah berhenti jadi aparat desa? Belum.
Jadi tidak berhak Bapak merubah selama Bapak sebagai aparat desa. Jadi tujuannya untuk mendapatkan bantuan. Jangan sampai hal ini ketika kita membantu masyarakat ingin meringankan beban masyarakat, tapi itu disalahgunakan di dalam tataran pelaksanaannya. Mungkin itu dari saya, Mbak Sri, terkait dengan perubahan elemen data. Jadi Bapak banyak sekali masyarakat yang ingin merubah elemen data, terutama ke buruh harian lepas. Karena incarannya adalah bantuan, karena syaratnya katanya adalah status pekerjaannya adalah buruh harian lepas. Jangan sampai ini disalahgunakan. Saya mohon kepada teman-teman yang ada di desa untuk benar-benar memverifikasi data masyarakatnya. Kalau ada pengajuan ingin perubahan elemen data, tolong diverifikasi sedetail-detailnya. Jangan sampai perubahan ini dimanfaatkan untuk bantuan yang akan menjadi salah sasaran. Saya harap seperti itu, karena banyak sekali warga kita yang benar-benar membutuhkan tapi tidak tersentuh, bahkan belum bisa kita identifikasi sampai saat ini. Terima kasih. Oke, dari Gunjanasti penjadwalan ulang untuk pelayanan di desa. Jadi kita punya pelayanan reguler itu 1 tahun, itu keliling seluruh desa di KLU. Jadi kalau kita melakukan pelayanan 2 kali setahun di satu desa, maka desa lain akan iri dia, Pak. Tapi khusus untuk pelayanan Abdol ini, silahkan desa bersurat. Silahkan desa bersurat untuk mendapatkan pelayanan ini. Misalkan ada 4 orang, 10 orang di desa Gunasari untuk mendapatkan pelayanan Abdol, silahkan bersurat. Kami akan verifikasi datanya ketika surat itu sampai, besoknya kami hubungi, kami akan turun langsung ke desa. Jadi begitu mekanismenya, Pak. Jadi untuk pelayanan reguler di desa, kami tidak bisa jadwalkan ulang, bersurat ke Dukcapil untuk mendapatkan pelayanan khusus untuk item-item yang disabilitas, lansia, dan ODGJ. Jadi itu Bapak dari Gunasari. Dan terkait dengan Nick yang meninggal, memang ada beberapa data warga yang masuk ke Dukcapil terkait dengan permohonan untuk menghidupkan orang lagi. Jadi ini terjadi ketika pasca gempa, banyak sekali data yang masuk dari pihak desa maupun dari dusun yang mengatakan ada beberapa warga yang meninggal. Mungkin pada saat itu belum ditemukan atau mungkin berada di suatu tempat sehingga belum terdata, sehingga dianggaplah meninggal. Itu beberapa kasus yang kami temukan, tapi sebaiknya terkait dengan meninggal ini lebih baik kita langsung ketemu Pak Kades dan Asri supaya kita betul-betul bisa verifikasi. Oh, dari PSM Malaka. Jadi terkait dengan Nick meninggal, lebih baik kita ketemu, kita verifikasi datanya. Kalau perlu bawa sekaligus masyarakatnya yang dikatakan meninggal, atau kami yang akan datang ke sana. Kalau memang dia lansia tidak bisa, kami akan datang supaya kita cek bersama-sama keberadaan warganya. Jangan sampai ketika dia meninggal, katakan meninggal, kita hidupkan lagi, ada laporan lagi mengatakan dia meninggal. Itu supaya kita sama-sama, supaya data yang ada di Dukcapil ini betul-betul akurat untuk program pemberian bantuan kepada masyarakat. Demikian. Ya, terima kasih Pak Kabid. Saya pertegas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berharap nanti SOP ini akan tertulis gitu ya Pak Kabid. Pertama, kalau emergensi itu SOP-nya 1 kali saat hari itu juga. Wah, berani berapa jam, Pak? Artinya yang emergensi ini ketika mungkin butuh layanan kesehatan, sedang sakit dan sebagainya, itu hari itu juga akan dilayani. Ketika Bapak Ibu me-WhatsApp melalui Mbak Rika ya. Dan nanti mungkin ada tambahan informasi yang disampaikan ke Mbak Rika. Kemudian untuk efektifnya ketika disable-nya atau lansia terlantarnya atau fakir miskinnya masih bisa dikumpulkan dalam satu lokasi, misalnya di rumah Pak Kadus, di rumah Pak RT, itu akan membantu Dukcapil ya Bapak Ibu sekalian supaya tidak door to door ke satu rumah ke rumah yang lain. Ini tentu kita berharap dukungan dari Pak RT, Pak Kadus, kemudian juga kawan-kawan PSM.
itu akan dilayani 1 kali 24 jam di SOP ya. Nah, ini kita coba nanti tes nih Pak Kabid ya. Kemudian perubahan elemen data Mbak Sri, itu mesti minimal ada surat keterangan dari desa bahwa memang benar-benar sudah berubah dari ibu rumah tangga kemudian ke bekerja sebagai apa. Nah, ini kemudian nanti dari sini akan panjang rentannya mendapatkan NIB, kemudian nanti bisa akses modal tanpa bunga. Kemudian tadi Pak Kades Gunjan Asri berharap ada afdol di desanya atau katakanlah reschedule, itu diminta surat Pak. Jadi suratnya nggak perlu diantar ya, via WA juga sekarang ya. Ya, jadi via WA-nya Mbak Rika boleh bersurat secara resmi itu gampang sekarang Pak, dengan WA tidak harus diantar. Kami juga menyelenggarakan kegiatan ini sudah 2 kali nggak pakai ngantar-ngantar surat Pak ya, tapi kita teruskan lewat WA. Kemudian Nik meninggal juga sudah clear tadi bagaimana ini kemudian bisa ketemu gitu ya, karena ini cukup riskan posisi yang bersangkutan betul meninggal apa tidak. Baik Bapak Ibu sekalian, kami lanjut dengan Pak Sutiko, kemudian tadi siapa lagi ya? Ada 4 yang saya lihat raise hand. Ada Bu Rohainia dari PSM Sokong kalau tidak salah. Kemudian tolong raise hand-nya Pak, dihidupkan Pak raise hand-nya. Kami nggak bisa dengar satu-satu. Silakan dulu Pak Sutikno. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah orang lain ini. Selamat siang. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Dukcapil yang pernah juga membantu warga kami yang memang waktu itu ada salah data dari BPJS, KTP, dan KK. Dan dikerjakan secara cepat dan tepat waktu. Tapi yang paling penting dalam hal ini itu bukan hanya sekedar untuk lansia, Pak. Saya lihat dari barat ke timur ini banyak sekali seorang anak yang menjadi, harusnya seorang anak ini statusnya cucu menjadi anak dari kakek neneknya. Ini karena apa? Karena status perkawinan yang resmi. Jadi Dukcapil punya data untuk membuatkan itu karena punya data bahwa si anak ini adalah dari pernikahan antara A dan B. Nah, ini banyak sekali terjadi di lapangan, anak ini yang seharusnya punya masa depan yang cerah dan harus memiliki akte kelahiran, sulit untuk diurus karena tidak punya, orang tuanya tidak punya data yang jelas. Belum lagi yang dibilang, mohon maaf semuanya, khususnya kaum ibu-ibu, saya sendiri punya pengalaman dan di depan mata kami, dan itu adalah menjadi salah satu yang saya anggap sebagai keluarga kami. Status perceraian belum jelas, dia menikah lagi punya anak. Nah, ini jujur saja kami mohon dari pihak Dukcapil untuk bisa memfasilitasi. Pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi. Bagaimana caranya agar kita bisa duduk bersama antara Dukcapil sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, pemegang hukum positif, dan masyarakat adat, sehingga tidak lagi ada terjadi pernikahan di bawah umur. Karena ini nanti akan merupakan PR yang besar. Pas dia menikah karena kecelakaan dan lain sebagainya, ya ini faktornya beda lagi. Tapi yang sering terjadi adalah 13-14 tahun sudah bisa menikah, sementara pernikahannya tidak tercatat di pemerintahan. Seperti KUA misalkan yang berhak mengeluarkan akte perkawinan. Dan yang paling penting, mohon maaf ini, mungkin lewat acara ini, kita bisa semuanya mungkin, mohon dari warga barat sampai ke timur, bersama-sama kita minta sama Pak Bupati untuk membuatkan kantor pengadilan agama di KLU. Karena banyak terjadi di sini dibilang cerai tapi status masing-masing masih memegang surat nikah. Karena perjalanan untuk
mendatangi kantor pengadilan ini terlalu jauh, yang sampai saat ini masih digerung. Nah inilah, kalau saya cuman itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon secepatnya ada realisasi. Semoga kedepannya akan lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutikno. Selanjutnya siapa yang resen? Masih resen? Apa habis kuota? Kita juga silakan Pak Arif. Oh ini sebentar ya, Mbak Rohaini ya, PSM Sokong, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua yang ada di sini yang mungkin tidak bisa saya sebut satu-satu. Kalau pertanyaan saya mungkin ke lansia ini, khusus ke lansia. Kita tahu bahwa lansia di KLU ini banyak yang bisa kita katakan hidup di bawah kemiskinan. Contohnya saya di Desa Sokong, banyak saya menemukan lansia-lansia yang kondisinya ya cukup memprihatinkan. Ketika saya mau mengintervensi untuk memasukkan ke bantuan sosial, misalnya untuk diusulkan ke BPNT atau PKH, kadang terkendalanya mereka adalah ketika lansia-lansia ini mereka masih satu kakak dengan anaknya, dengan rumah tangga lain yaitu anaknya. Sedangkan anaknya tersebut sudah mendapatkan bantuan sosial. Dalam artian di sini tidak bisa mengintervensi yang khusus ke lansianya. Nah, pertanyaan saya ke Dukcapil, apakah masih bisa dipisah kakak untuk yang lansia tunggal begitu, lansia yang dalam artian tidak di rumah tangga lain yang masih nyangkut di rumah tangga lain, apakah masih bisa untuk dipisah kakakkan gitu? Dan ada kasus di sini yang dia tidak punya KTP tapi ada di kakak anaknya. Mungkin seperti itu Pak penjelasannya. Mudah-mudahan karena saya sudah dapat 2 kasus yang kondisinya seperti itu. Ketika saya tanya kok ini tidak dapat bantuan apapun, ternyata setelah saya cross check ternyata kakaknya itu masih satu kakak dengan anaknya. Nah, mungkin mohon untuk penjelasan bagaimana sistem untuk bisa peralihan dia kakak tersendiri. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PSM Medana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya menyambung pertanyaan dari saudara saya PSM Sokong, Ibu Rohani. Tapi kasus saya itu beda, Pak Kabid. Kasus yang saya temukan di lapangan itu ada KPM yang seharusnya penerima bansos, tapi pas cek NIK itu kami temukan NIK tidak aktif. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa warga kami itu kok bisa NIK tidak aktif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 dulu. Yang pertama di Pak Sutikno, ini memang PR berat kita, Pak Arif, banyak hal, terutama kita kaitkan dengan perlindungan anak, terutama juga ada permintaan bagaimana kemudian nanti di Lombok Utara itu ada pengadilan agama, pernikahan di bawah umur, ini ada Bapeda ini, tolong dicatat ya bidang PPM. Kemudian dari Mbak Rohani itu si lansia kan ada PKH lansia, tetapi kemudian tidak bisa dapat karena ternyata masih nyantol kakak anaknya. Kakak anaknya udah dapat nih misalnya PKH yang untuk misalnya keluarga yang masih anak punya sekolah dan sebagainya. Kemudian apakah bisa pisah kakak sehingga nanti bisa diasulkan. Kemudian dari Bapak PSM Medana itu NIK tidak aktif. Silakan Pak. Selamat siang, Pak D. Jadi Pak Sutikno ini kita sudah pernah diskusi panjang sekali, Bu Kabak, terkait dengan permasalahan sosial
akibat dampak dari perkawinan usia dini. Ini memang sangat kompleks permasalahan ini, Pak De. Jadi di Kabupaten Lombok Utara sekarang di semester awal tahun 2022 ada 1.800 anak lebih dengan status anak ibu. Ini akan menjadi permasalahan besar, menjadi bom waktu yang akan meledak suatu saat di Kabupaten Lombok Utara. Bayangkan sekarang ketika anak-anak ini sekolah, di usia sekolahnya kelak di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mereka dimintain KK, akte sama sekolah, dan dilihat sama teman-temannya, dibully mereka, mana bapakmu? Apakah akan ini tidak menjadi masalah sosial psikologi bagi anak-anak kita? Pasti akan menjadi masalah besar. Bayangkan 1.800 anak akan terancam mempunyai dampak psikologi besar akibat dari apa yang terjadi sekarang. Ini bukan hal sepele. Sekarang kita hanya berpikir, mungkin teman-teman di desa hanya berpikir, yang penting dapat akta, yang penting dapat KK, udah selesai. Tapi dampak ke depan dari akta anak ibu, KK yang tidak ada nama bapaknya itu sangat-sangat besar. Itu yang menjadi PR kita di Kabupaten Lombok Utara. Bayangkan 1.800 anak tidak mempunyai nama bapak di dokumen kependudukannya. Dan ini kita tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Harus semua ledek sektor dari desa sampai tingkat kabupaten harus bisa bekerja untuk menyelesaikan ini. Sekarang kalau kita berbicara bagaimana cara mendapatkan dokumen pernikahan kepada anak-anak yang menikah di bawah usia. Bisa saja kita melakukan isbat nikah. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Seperti yang Pak De sampaikan tadi, mungkin sebaiknya memang pengadilan agama ada di sini. Saya sependapat dengan Pak De, sebaiknya pengadilan agama harus ada di Lombok Utara agar proses perceraian masyarakat bisa segera diurus, perkawinan isbat nikah segera bisa diurus, agar anak-anak dengan status anak ibu, mungkin sekarang sudah 2.000 Pak, karena itu di semester awal. Sekarang mungkin sebuah angkanya menjadi 2.000 lebih anak status anak ibu di Kabupaten Lombok Utara. Bayangkan permasalahan yang akan kita hadapi kelak. Dampak psikologi terhadap anak-anak ini ke depan seperti apa. Hak warisnya terhadap orang tuanya hilang. Hak keperdataan dari bapaknya hilang. Hak walinya dari bapaknya hilang. Itu permasalahan yang harus kita pikirkan bersama. Bukan hanya mereka mendapatkan KK akte, enggak. Tapi permasalahan dari terbitnya KK dan akte itu yang harus menjadi sebuah permasalahan kompleks ke depannya. Itu yang harus kita pikirkan semua. Dari level kadus, PSM, pokoknya semua yang terlibat dalam kondisi sosial masyarakatnya harus betul-betul bisa memikirkan ini. Jadi kita Dukcapil tidak bisa sendiri, Pak De. Ini harus butuh perhatian serius. Kita harus duduk bareng lagi. Harus ada kebijakan dari pimpinan tertinggi terkait dengan hal ini. Yang harus bisa memecahkan, memang ini menjadi sebuah benang kusut yang tidak pernah terurai. Dari waktu udah ya. Akte anak ibu ini, data anak ibu ini menjadi permasalahan. Jadi mungkin teman-teman kadus hanya berpikir, yang penting dapat akte, buatkan akte selesai. Tapi enggak, permasalahan setelah itu menjadi permasalahan yang sangat besar bagi si anak ini. Hak perdatanya hilang. Belum lagi dampak psikologi ketika mereka dibully di sekolah. Banyak kejadian, itu terjadi di wilayah saya sendiri. Anak yang berhenti sekolah karena dibully sama teman sekolahnya karena tidak ada nama bapak di dalam KK dan aktenya. Andaikan terjadi di 1.800 anak itu hal seperti itu, maka hancur kabupaten ini. Iya kan? Mungkin itu menjadi perhatian kita bersama. Saya berharap suatu saat kita ketemu Pak De untuk berbicara lagi tentang hal ini. Kita mungkin buat schedule, mungkin Bunda Yuni bisa menjadwalkan kapan kita bisa duduk bersama. Mungkin dari saya seperti itu, Pak De. Ini tidak bisa hanya sampai di sini, harus ada kelanjutannya. Ya betul, karena ini mumpung semua
aparat perangkat desa ada di sini, PSM ada di Iya. sini. Nah, dengan demikian kita bisa ada kesepakatan bersama-samalah kita ayo memikirkan masalah ini jangan sampai terjadi ke depannya Benar, benar. berkelanjutan. Itu saja. Terima kasih, Pak Ya, Kabit. terima kasih. Sama-sama Pak De. Baik, selanjutnya ke pertanyaan PSM dari Sokong. Bisakah akan di keluarga dari yang bersangkutan dari tempatnya menumpang si lansia datang ke Dukcapil membuat permohonan, nanti ada form yang diisi di Dukcapil, maka kita akan proses. Tidak ada masalah kok. Jadi semuanya bisa. Yang penting kakak asli dikembalikan ke Dukcapil dan mengisi form permohonan pembuatan kakak baru. Begitu Bu Rohani. Jadi tidak ada masalah dengan pembuatan kakak tunggal selama memang dia statusnya adalah cerai matika atau cerai hidup si lansia ini. Jadi begitu Bu Rohani. Ya, mungkin ke depan saya mau Mengenai NIK kumpulkan yang secara tidak kolektif. aktif, Mungkin ke depan saya mau kumpulkan secara kolektif nanti Pak untuk pelayanan. Bu Rohani. Silakan Bu Rohani dikumpulkan semua dokumen-dokumen yang ada di masyarakat. Nanti ketemu sama saya. Nanti kita bicarakan dan selesaikan semua dokumen admin untuk masyarakat tersebut. Oke Pak, siap. Terkait dengan NIK yang tidak aktif, memang jadi begini. Data di Dukcapil, proses-proses bagaimana data ini sampai ke lembaga pemuda. Jadi NIK yang ada di Dukcapil daerah akan dikirim ke database kita yang ada di pusat. Nah, database yang di pusat akan di-share lagi ke lembaga pengguna. Contohnya ada di Kementerian Sosial maupun di kementerian lain. Nah, bisa jadi karena ini per semester dikirim oleh kementerian dalam hal ini Dirjen Dukcapil ke kementerian, mungkin tidak terikut di dalamnya, tapi jangan khawatir. Cukup menghubungi nomor yang tadi, Barika tadi, kantor kita, kan NIK, selesai. Kita akan aktifkan segera. Jadi kita mohon maaf lagi karena jaringan diseda gangguan. Jadi kembali ke NIK yang atau videonya. Oke. Mohon maaf video ditutup karena kondisi sinyal. Jadi kembali lagi ke NIK yang tidak aktif, cukup menghubungi nomor yang ada di flyer tadi. Kita satu operator juga terkait dengan mengaktifkan NIK yang ada di masyarakat. Hubungi Mbak Rika tadi atau hubungi saya juga bisa untuk mengaktifkan NIK yang ada di masyarakat yang tidak terbaca di database kementerian tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu masih mendengar suara kami? Masih. Oh, baik. Terima kasih. Ini mohon maaf ya, ini sambil kekurangan kuota juga di sini nih. Jangan pakai kuota dong, Bu. Ayo, Doi. Ambil broadband yang tinggi dong. Silakan Bapak Ibu sekalian, ini tadi cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Arief ya, mulai daripada pemisahan kakak, KTP untuk lansia ini karena teman-teman SOS juga sedang intens proses verifali Pak Arief. Jadi kemarin mendapatkan data misalnya di Bayan saja dan di Kayangan itu
total hampir 4.000 penerima perlindungan sosial dikeluarkan dan kemudian diusulkan yang baru. Nah, ini nanti kita minta pengawalan pimpinan untuk bagaimana kemudian kuota perlindungan sosial itu termasuk nantinya untuk lansia karena ada PKH lansia itu jangan sampai dibawa ke daerah lain. Nah, ini yang bersangkutan harus punya KK terpisah dan KTP terpisah untuk lansianya. Kemudian untuk Pak Sutikno kita akan bicara khusus terkait dengan perlindungan anak dan semua permasalahannya. Nanti mungkin tidak bisa virtual karena kita mengalami banyak kendala kalau virtual. Dan kemudian juga memang permasalahan perlindungan anak berat sekali dan kita harus identifikasi dari hulu. Ya nanti juga melibatkan teman-teman dinas sosial tentu saja. Kemudian ada anak ibu 1.800 ini luar biasa, entah apa yang terjadi di situ, penyebabnya dan sebagainya, ini kita akan bahas di sana. Kemudian tidak aktif tadi dijelaskan. Lanjut untuk Abdul, silakan Bapak Ibu, ada yang masih ingin ditanyakan? Kita tadi sudah Bapak Ibu hubungi, ngomel aja di situ Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Aris kalau dia emergensi hari ini juga. Kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkan di satu tempat itu SOP-nya 1 kali 24 jam. Nah, nanti kita lihat ini seperti apa layanan Abdul. Masih ada yang ingin? Assalamualaikum. Bapeda BPM. Halo? Bapeda PPM silakan tanggapannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya teman Bu Yuni. Ya, silakan, ini Pak. teman ya dengan Pak Arif, Pak Kabit. Saya ingin kembali kepada topik ini, yaitu tentang Abdul ini. Yang ingin saya garis bawahi, penyampaian dari Pak Kabit tadi menyatakan bahwa untuk penyandang cacat atau disabilitas itu tidak ada laporan hingga tidak bisa dilayani. Itu permasalahannya. Yang ingin kami tanyakan, Pak Kabit, apakah laporan itu memang sudah formatnya itu sudah dikirim ke desa atau ke dusun, kemudian tidak diisi oleh desa atau dusun sehingga tidak ada laporan atau bagaimana? Itu yang ingin kami tanyakan, kenapa tidak ada laporannya? Apakah itu Dukcapil menunggu laporan atau ada format yang dikirim ke desa atau ke dusun, tetapi tidak dipenuhi oleh desa atau dusun itu sehingga tidak ada laporannya? Itu yang ingin kami tanyakan. Kemudian yang kedua, kemarin di dalam pelaksanaan gawe gubuk, ini Dukcapil ini memang sangat luar biasa kemarin, bahwa dari beberapa setan yang ada gawe gubuk itu, Dukcapil ini paling ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tetapi saya sendiri, mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, apakah saya tidak melihat atau bagaimana, sehingga memang disabilitas itu tidak ada yang hadir pada pelaksanaan gawe gubuk itu. Apakah ini bagaimana permasalahannya? Apakah itu memang tidak ada laporan atau apakah ini tidak disampaikan oleh kepala dusun atau kepala desa untuk mendapatkan data disabilitas itu? Karena memang
ada disabilitas yang hadir pada saat pelayanan gawe gubuk tersebut. Nah, ini mohon kejelasan dari Pak Kabid sendiri terhadap hal ini. Kemudian yang ketiga, mohon maaf saya memang ini mantan pegawai Dukcapil. Saya sering ditanya oleh masyarakat kami yang berada di dusun ini, yaitu perubahan tentang data. Namun yang disampaikan kepada saya itu, kalau tentang perubahan tentang alamat, kemudian pekerjaan, status dan lain sebagainya itu sudah biasa. Tapi banyak pertanyaan juga disampaikan kepada saya nih Pak Kabid tentang perubahan foto. Nah, pada saat kita atau saya itu bertugas di Dukcapil itu memang untuk perubahan foto ini sangat sulit, itu ada prosesnya. Tapi ingin saya tanyakan sekarang, apakah ada peraturan yang membolehkan tentang perubahan foto itu? Karena alasan daripada masyarakat ini ada perubahan wajah sehingga kalau mereka itu berhubungan dengan pihak bank itu sangat sulit atau pihak bank itu menolak loh tentang permohonannya untuk mencairkan atau untuk mendapatkan pinjaman daripada bank itu dengan alasan loh kok wajah bapak ini tidak sama dengan KTP yang ada. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf ini hanya sekedar pertanyaan singkat dari kami ini bidang PPM. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suatman. Ini senior saya juga. Kan Suatman ini dari pernah dulu di Dinas Dukcapil di bidang pendaftaran penduduk. Saya pikir beliau sebenarnya sudah hafal bagaimana sistem pelayanan di Dinas Dukcapil. Jadi sistem pelayanan di Dukcapil adalah sistem yang berdasarkan laporan. Artinya bukan kita mengirim format ke desa untuk segera masyarakat desa dari pemerintah desa membuat laporan, tidak. Jadi ketika masyarakat mengalami sebuah peristiwa penting atau peristiwa kependudukan namanya, peristiwa penting ini ya ada lahir, mati, menikah, itu ada peristiwa penting, maka masyarakat datang melapor secara mandiri ke Dukcapil untuk mendapatkan dokumen Adminduk berdasarkan peristiwa tersebut. Nah, itu ya apa yang dimaksud dengan melapor. Nah, terkait dengan disabilitas, jika tidak ada laporan dari perangkat desa kah, perangkat dusun kah, atau tenaga pendamping sosial kah yang mengatakan bahwa ada masyarakat kita yang mengalami gangguan mental, fisik di suatu tempat, maka kami juga tidak tahu dia di mana kondisinya, bagaimana kami harus melakukan pelayanan sebelum adanya laporan dari baik dari masyarakat itu sendiri maupun pemerintah desa. Jadi ini adalah sebuah peran aktif dari semua elemen lembaga agar melaporkan keberadaan dari kelompok-kelompok tertentu yang menjadi perhatian untuk mendapatkan pelayanan Adminduk. Jadi begitu Pak Suatman, Kak Suatman. Saya kira saudara beliau paham tentang hal ini. Sebentar Pak Arif. Ya. Saya menggarisbawahi ini tentang Pak Kabid. Halo, sebentar. Ya, silakan. Saya ingin menggarisbawahi ini. Saya menggarisbawahi tentang disabilitas ini. Kalau kita menunggu laporan daripada dusun atau desa, khusus disabilitas ini, ya kalau perpindahan itu dari mengenai masalah Adminduk secara umum di masyarakat memang sudah biasa. Tapi khusus disabilitas ini, kalau kita menunggu laporan dari dusun atau desa, apakah ini bukan merupakan satu kelemahan pada kita? Nah, maksud saya, apakah ini tidak seharusnya Dukcapil sendiri yang dulu yang turun dulu, maksud saya dengan mengirimkan format kepada dusun atau desa itu untuk meminta data disabilitas ini. Kalau kita menunggu laporan daripada dusun desa, itu mungkin sedikit kelemahan kita, Pak. Apakah tidak seharusnya ini untuk lebih ini mendapatkan data atau orang yang akan mendapatkan pelayanan Adminduk itu tentang disabilitas ini, Dukcapil sendiri menurunkan surat kepada dusun atau desa untuk meminta data itu. Kalau kita menunggu laporan daripada dusun atau desa tentang disabilitas ini, mungkin agak sulit, Pak. Kan kita itu pemikiran saya. Itu pemikiran saya, Pak Kabid. Oke, saya tangkap Pak Sartono. Jadi begini, kita punya tim
OPD yang bekerja dengan tupoksi kita masing-masing. Saya kira di sini ada dinas sosial mempunyai database tentang data disabilitas. Kenapa kita tidak kerjasama? Dinas sosial punya database-nya, mereka yang melakukan, jadi tupoksi pendataan ada di dinas sosial. Saya pikir seperti itu. Kenapa kita tidak kerjasama? Dinas sosial menggandeng Dukcapil ketika melakukan pendataan, di sini loh ada data penyandang disabilitas. Mari kita selesaikan. Kita turun sama-sama. Dinas sosial punya data, Dukcapil turun untuk melakukan penyelesaian adminduknya. Sekaligus mungkin bisa jadi dinas sosial dengan dokumen adminduk itu memberikan program berdasarkan dokumen adminduk itu. Jadi kita bisa bersama-sama kok, Pak. Jadi agar tidak tumpang tindih. Jadi ini adalah saudara-saudaranya dinas sosial, tinggal menggandeng dinas Dukcapil untuk menuntaskannya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ya perlu koordinasi yang betul-betul kalau begitu ya, supaya kita bisa menghindari. Ya. Terima kasih Pak Suhatman. Jadi maksud kegiatan kita ini salah satunya membangun kolaborasi, Bapak Ibu sekalian. Nanti kami juga akan share melalui media WhatsApp, juga media sosial rekaman ini. Jadi sekarang juga udah eranya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tadi sudah sangat jelas ya bahwa kita sampaikan ada kontak person. Jadi Pak Kades pun bersurat kalau sudah mendapatkan sosialisasi ini ya, kecuali tidak hadir, nanti kita akan kirim juga melalui rekaman YouTube. Tinggal hubungi WhatsApp yang tadi atas nama Mbak Rika. Kemudian itu WhatsApp bisa tulisan biasa, oh di sini ada, di desa ini ada sekian-sekian. Kemudian kalau perlu surat dari Pak Kades di-scan, kirim pakai WhatsApp juga gitu ya. Jadi sangat-sangat sebenarnya kalau kita ingin kolaboratif. Dan memang betul sekali bahwa menemukan PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial itu adalah tugas dan fungsi yang ada di dinas sosial yang kemudian dibantu PSM. Jadi kami juga nanti akan bersama-sama dinas sosial juga akan berdiskusi lagi bagaimana sebenarnya SOP kerja daripada teman-teman PSM. Jadi karena SOP itu nanti ada di setiap tahapan ya Bapak Ibu sekalian, mulai dari menemukan PMKS, kemudian melaporkan bagaimana dan seterusnya, proaktifnya bagaimana, termasuk juga masalah ketika kemudian yang bersangkutan tidak punya KTP. Nah, tadi Pak Suhatman juga sudah menyampaikan, ketika kemudian ada gawe gubuk yang berada di lokasi, bahkan difabel ini juga tidak bisa hadir. Ya banyak faktor, mungkin tidak bisa diangkut ke sana, malu untuk hadir di sana. Itulah fungsi dari Abdol ini. Yang penting Bapak Ibu proaktif menyampaikan melalui kontak WhatsApp tadi, sudah sangat sederhana Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ngantar surat ke Dukcapil, cukup hubungi WA-nya. Nanti Pak Arief dan kawan-kawan punya SOP-nya, tadi sudah disampaikan secara umum, ketika emergensi beliau akan hadir langsung hari itu, dan kawan-kawan di Dukcapil untuk merekam, artinya emergensi mungkin butuh layanan kesehatan, dirawat di rumah sakit dan sebagainya, itu emergensi. Kalau nggak punya KTP bagaimana bisa UHC gitu ya, bagaimana bisa dijamin kalau nggak punya KTP. Ini harus KTP dulu yang ada di situ. Kemudian ketika tidak emergensi, mohon bantuan Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya pasti sangat cinta sama KLU ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kemudian teman PSM, teman dusun, Pak Kades mengumpulkan di satu tempat yang kemudian ini untuk efektivitas kerja-kerja teman-teman, kita saling bantu. Ketika kemudian ada yang masih bisa dikumpulkan di rumah Pak RT atau di rumah Pak Kadus, ayo dikumpulkan. Sehingga nanti kerjanya teman-teman Dukcapil yang tetap akan turun Bapak Ibu sekalian, itu bisa lebih efektif, lebih efisien. Jadi tidak satu dari rumah satu ke rumah satu yang lain kalau memang tidak emergensi. Tapi tentu data awalnya kami sangat berharap dari Bapak Ibu yang ada di lapangan. Nah, kalau mau nunggu surat lagi boleh, nanti dibikin surat oleh Dukcapil ya, tapi kalau sudah tersosialisasi begini, masih nunggu surat dulu, waduh. Ya, bagaimana sih kita sebagai pelayan publik di ujung tombak ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan aja Bu, menambahkan Bu. Oh, silakan. Sebenarnya memang pekerja sosial ini ya harus dengan hati ya.
Jadi saya pikir mohon maaf ini semuanya yang mengusulkan juga SOP, saya juga pendatang kok di sini. Tapi hal-hal yang paling penting sebenarnya ujung tombak itu sebenarnya ada di Babin. Babin Kamtibmas ini sebenarnya punya data yang jelas untuk semuanya itu. Jadi mohon juga teman-teman PSM yang ada di lapangan maupun yang punya kantor ya mencobalah merangkul para Babin Kamtibmas ini untuk bisa berkolaborasi karena semua itu dasarnya dari bawah. Saya tidak saling mencari salah, tapi ya kalau sistem yang sudah dibuat sekarang dengan reformasi birokrasi, tapi kita masih juga harus berpijak kepada kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga akan sulit. Jadi saya mohon seperti yang dibilang tadi, RT, dusun, desa, terus teman-teman sosial yang ada di desa juga saling merangkul lah bagaimana KLU ini berinovasi ke depan lebih baik. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Pak Sutikno. Memang kita budaya kerjanya sekarang ini berakhlak ya Bapak Ibu sekalian. Itu kepanjangan dari berorientasi pelayanan, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi kolaboratif itu antar OPD, antar tingkatan pemerintahan, antar Babin dan dengan PSM, itu harus mewarnai semua kerja-kerja kita. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita berbasis pada teamwork. Ketika kemudian data itu ada di Babin, tidak ada masalah. Kemudian teman-teman PSM atau Bapak Ibu Kadus di bawah kemudian menyampaikan kepada Dukcapil melalui WhatsApp tadi ya, Bapak, sangat-sangat mudah. Nanti kita akan tayangkan lagi di akhir WhatsApp-nya, hubungi Mbak Rika. Kalau mau ngomel di situ silakan gitu ya. Pak Arief dan teman-teman Dukcapil siap gitu ya. Jadi sangat-sangat adaptif, sangat-sangat tahu kebutuhan stakeholder di bawah, terutama pada kelompok-kelompok rentan, ya itu yang sangat-sangat sulit untuk mengakses pelayanan, maka teman-teman Dukcapil akan datang langsung ke lokasi. Bapak Ibu ada yang ingin masih ditanyakan atau memberikan masukan nih? Bagaimana nih tanggapan jajaran Dinsos bidang daya sos ini sudah ikut rame-rame? Ayo komentarnya kaitan dengan kerja-kerja PSM di bawah. Silakan. Teman-teman dari bidang daya sos masih mendengarkan? Ya, nanti kita akan bikin diskusi khusus dengan sosial Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian nanti virtual meeting yang hari ini kemudian ditindaklanjuti secara konkret ya. Bidang daya sos, ada tanggapannya? Bagaimana kemudian kolaborasi di level paling bawah itu terbangun? Bu Diana bisa mendengar atau Bu Isol? Coba di-unmute Mas yang bidang daya sos, silakan. Ini join rame-rame nih dari ruangan bidang daya sos. Silakan Bu Diana. Ya, ini dari bidang daya sos. Kemarin kita juga sudah membuat SOP PSM. Pertama mengenai SOP pekerjaan rutinnya. Kok dia? Tolong yang punya HP di sampingnya Bu Diana dikejutkan, Bu. Jan, SOP saya tuh Jan yang itu. SOP saya di atas tuh Jan yang map merah ya. SOP-nya itu. Kemarin kita sudah membuat SOP pekerjaan rutin PSM yaitu pendataan tentang DTKS ya. Juga saya membuatkan SOP tentang pelayanan. SOP tentang pelayanan. PSM ini pekerja sosial masyarakat memang berada di desa. Jadi dia melayani masyarakat dalam semua program
bantuan sosial seperti BPNT, PKH dan sebagainya dan lain-lain. Jadi di situ PSM mendatangi atau melakukan penjangkauan ke PSM ke masyarakat untuk menanyakan keluhan apa yang ada di masyarakat tersebut. Dari keluhan tersebut, PSM akan melakukan verifikasi data keluhannya, lalu PSM akan memberikan laporan hasil verifikasinya tersebut ke bidang Dayasos, khususnya bidang Dayasos. Setelah itu dari bidang Dayasos, kepala bidang akan memberikan arahan kemana akan dirujuk keluhan program yang menjadi keluhan masyarakat tersebut. Dan juga selain di bidang Dayasos, selain PSM juga melakukan penjangkauan terhadap masyarakat, juga kita ada lembaga di bidang Dayasos yang bernama SLRT. Kami akan menggunakan PSM juga di situ untuk melakukan penjangkauan terhadap masyarakat. Kalau saya melihat di sini PSM tugasnya memang seperti tadi dikatakan sama Pak Sutikno harus menggunakan hati. Memang iya. Jadi PSM itu memang pekerjaannya bergelut dengan masyarakat dalam semua program yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini, program bantuan sosial terutama. Nah, jadi tapi di samping itu juga kita memikir. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Diana. Jadi memang akan kita sama-sama perbaiki di semua ini ya, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan layanan publik ini. Dan tadi budaya kerja berakhlak kita menjadi dasar. Jadi ketika kemudian dalam melakukan pelayanan Abdol, kemudian Dukcapil sangat membutuhkan informasi dari desa, dari kemudian PSM, itu nanti kita akan padankan SOP-nya. Jadi memang misalnya kemudian SOP yang penting kita buat adalah bagaimana kemudian PSM menemukan yang tinggal gitu ya. Jadi kita kalau istilah SDGs itu ada left behind, dia masalah PMKS, kemudian dia tidak punya KTP. Itu sudah parah sekali. Nah, itu yang kita bagaimana menjangkau PSM ini. Misalnya PSM menjangkau mereka ini apakah dalam 1 bulan harus memberikan laporannya kepada Bu Diana dan Pak Kadis itu minimal 10 informasi selama 1 bulan, misalnya bisa saja seperti itu. Karena ketika di lapangan kita memang masih banyak sekali menemukan yang membutuhkan ternyata tidak mendapatkan perlindungan sosial. Jadi kami juga tahu bahwa teman-teman di Dinas Sosial bersama kecamatan, desa sedang intens proses verifikasi dan validasi. Ini juga menjadi proses tersebut yang nanti akan ditindaklanjuti dengan proses-proses lainnya seperti misalnya mengusulkannya lewat 6NG, CLS, SLRT dan sebagainya. Ketika kemudian dukungan dari pusat belum juga dirubah, maka sudah kewajiban pemerintah daerah untuk mensupport seperti itu, termasuk juga untuk P3K-nya pekerja sosial itu banyak kuotanya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan sampaikan ke teman-teman. Jadi kawan-kawan pekerja sosial di lapangan nanti ada bukaan untuk P3K. Kemudian tadi Pak Hamam, kalau sekarang memang PSM, ya kalau dulu malah sukarela ya, PSM-nya tidak digaji gitu ya. Pak Hamam silakan, tadi masih resen. Pak Hamam Malaka. Silakan. Ya, lanjutkan dengan tadi terkait Bu yang disampaikan terkait PSM. Mohon maaf ya, kalau saya lihat teman-teman PSM ini ya luar biasa kerjanya di lapangan gitu. Disesuaikan dengan saya lihat apalagi dengan membantu penyaluran bantuan, terus pendataan juga. Ini saya sangat luar biasa nih sama teman-teman PSM ini yang sangat giat membantu khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk penanganan PMKS dan data-data lainnya. Jadi ya kalau menurut saya terkait kolaborasi ini jangan
cuma PSM nanti yang kolaborasi dengan pihak terkait, misalnya desa, kepala dusun, RT, Babin Kamtibmas, dan lain-lain. Jadi ya pihak kayak kepala dusun, desa, mungkin terkait Babin Kamtibmas ya, maupun masyarakat ketika menemukan ada masyarakat yang belum terlayani oleh bantuan misalnya atau admin duk, ya harap dilaporkan gitu kepada PSM. Ya, nanti PSM ini yang turun memverifikasi. Jadi sehingga tidak ada nanti dikatakan bahwa si A, si B tidak dapat bantuan. Ya kan, yang masyarakat kadang-kadang yang dinamakan bantuan itu kadang cuma BPNT PKH, padahal dia dapat sembako, dapat yang lain gitu kan. Nah, setelah kadang-kadang ini laporan-laporan yang kadang ya kita temukan di bawah bahwa sering ini kadang ini masyarakat belum dapat bantuan, ternyata sudah gitu kan. Nah, kalau menurut saya mari kita kolaborasi baik itu Dukcapil maupun instansi yang terkait. Karena kalau saya lihat PSM ini ya luar biasa. Mungkin ya kalau data disabilitas ada di PSM, data PMKS juga ada semua di PSM. Ya tinggal nanti bagaimana misalnya Dukcapil atau Bapeda melalui dinas sosial untuk meminta data itu. Nah, mungkin sekedar itu, sekedar masukan ini kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, jadi betul sekali Pak Hamam. Jadi kita kolaboratif dengan hati, Bapak Ibu sekalian. Ini memang berat ya. Jadi kalau sudah dengan hati itu kendala-kendala yang lain biasanya terlewatin gitu ya. Silakan Pak Sutikno, masih raise hand. Terima kasih Bu. Saya tidak ada yang perlu saya sampaikan, hanya ungkapan rasa terima kasih kepada Dinsos untuk warga kami. Ada yang memang selama 15 tahun lebih kami butuh kursi roda. Ada yang sudah terjadi lama sekali 2 orang dengan kaki patah satu dan satu lagi kakinya patah di saat gempa kemarin. Tapi dengan gerak cepat teman-teman, saudara-saudara yang di dinas sosial, semua bisa terrealisasi dengan baik. Jadi semoga ke depannya cepat tanggap dan gerak cepatnya mungkin gasnya ditambah sedikit. Biar tidak terjadi kesimpang siuran di bawah, seolah-olah pemerintah daerah tidak pernah paham tentang itu. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sutikno atas apresiasinya. Memang semua jenis layanan, termasuk juga perlindungan sosial kepada disabel itu kita harus berawal dari data. Dan ini yang terus sama-sama kita kolaborasi untuk memperbaiki dan juga apa sih yang harus mereka miliki. Pertama itu adalah tentu saja dokumen kependudukan. Masih ada yang raise hand? Kalau tidak ada, coba dicek chatnya. Kami bacakan apakah saja syarat pengajuan dalam mendapatkan pelayanan ini. Hubungi dulu nomor WhatsApp-nya ya, Bapak Ibu. Hubungi nomor WhatsApp yang ada kami tayangkan, akan kami tayangkan lagi kemudian untuk mendapatkan informasi tentang. Jadi sangat mudah sekali, hubungi nomor WhatsApp. Kemudian ini ada informasi saja, biasa orang tua dari siswa meminta dirubah status agar beasiswa dari sekolah. Lah ini butuh hati ya Bapak Ibu sekalian, butuh kejujuran begitu ya. Ini juga PR besar kita di nilai-nilai ini yang harus kita pertahankan, jangan sampai mental kita terus minta merubah dari pedagang tadi sudah dijawab, merubah dari rumah tangga ke pedagang sudah dijawab, harus ada keterangan dan benar-benar ya Bapak Ibu sekalian, jangan karena mau dibantu sesuatu kemudian merubah-rubah dokumen kependudukan. Kemudian banyak hal dari Mbak Sri juga, nanti kita akan bicarakan khusus dalam perlindungan anak dari hulu. Kemudian nomor kontak yang akan kami tayangkan lagi.
termasuk cacat bukan dari lahir bisa dilayani Ibu Saria. Pokoknya semua masalah kaitan dengan disabilitas ke atas lagi. Maksud saya ke bawah. Tadi saya sudah baca sampai Bu Saria. Lanjut ke bawah. Kemudian nomor kontak akan kita tayangkan lagi. Kalau Bapak Ibu berteman dengan saya di media sosial, saya sudah share juga di Facebook. Kemudian perubahan istilah menjadi disabilitas Pak Kabid ya, bukan disable ya. Penyebutan cacat juga harus menjadi perubahan istilah menjadi disabilitas. Baik. Kemudian 7 desa sudah melakukan pelayanan terhadap pembuatan KTP di mana? Jadi ada beberapa pos pelayanan kita di Lombok Utara, selain di Dinas sendiri, ada di Desa Senaru, lalu di Desa Sampean, Desa Tanjung, Desa Malaka, Pemenang Barat. Selain itu di seluruh puskesmas kita sudah membuka unit pelayanan untuk Adminduk. Lalu di RSUD dan Kecamatan Bayan, Kayangan. Jadi sudah banyak pos pelayanan Adminduk yang bisa masyarakat manfaatkan untuk mendapatkan pelayanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid. Kemudian ini terakhir, jangan semua diserahkan PSM. Memang betul, kita akan kolaborasi kekuatan masyarakat yang ada di bawah, apakah itu sekolah perempuan, PSM, kemudian Kadus, RT, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Babinsa, silakan. Tapi memang untuk menemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial, terutama lansia terlantar, anak terlantar, disable, kemudian lain-lain, itu adalah memang tugas pokok dan fungsinya dari PSM, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dibantu oleh teman-teman sekolah perempuan misalnya untuk data, untuk mendapatkan perekaman EKTP, ya tentu sangat-sangat senang teman-teman PSM di bawah. Ya. Kami akan tayangkan sekali lagi nomor kontak yang Bapak Ibu bisa hubungi ya, silakan dicatat kalau lewat HP screenshot Pak. Ya, ini nomornya, kontak person untuk mendapatkan layanan Abdol, silakan di WhatsApp atau mau ngirim surat dari desa juga boleh. Sekarang eranya sistem pemerintahan berbasis elektronik, Bapak Ibu sekalian, jangan diantar-antar ya. 0 Mbak Rika, kontak personnya 0859. Tolong dicatat 34561066. Saya ulangi 085934561066. Silakan Bapak Ibu siapa saja bisa menyampaikan informasi lewat nomor ini untuk mendapatkan layanan KTP bagi masyarakat kita yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor desa atau bahkan ke kantor Dukcapil. Terutama pada keterbatasan fisik seperti yang disampaikan oleh Pak Arief, disable, lansia terlantar, ODGJ, kalau emergensi akan ditangani hari itu juga. Ya, itu tolong dicatat Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian emergensi artinya yang bersangkutan butuh perawatan kesehatan misalnya. Kemudian ketika tidak emergensi, Pak Kabid menjanjikan SOP-nya 1 kali 24 jam. Bayangin aja kalau sekarang kemudian WhatsApp semua, besok kita lihat ya apakah langsung tim Abdul akan datang ke lokasi. Nah ini semua tertuang di SOP. Nah tugas kami di organisasi sekretariat daerah itu mengawal SOP-nya. Tadi ada terakhir chat, coba lihat Mas Ruli dari Mbak Ririn. Chat terbaru. Ya, penting sekali mainstream pervasive DHC untuk duduk bersama, memastikan semua mendapat jaminan perlindungan sosial, identitas hukum, dan perlindungan kekerasan. Baik, Mbak Ririn, kita akan duduk bersama secara offline. Kalau ada dukungan dari LPSDM, alangkah indahnya gitu ya. Tapi kalau tidak ada, kita todong PPM Bapeda ya. Karena ini akan lintas sektor seperti itu. Tapi memang hari ini pun kita sudah mensosialisasikan perspektif GETSI, gender, disabilitas dan apa itu social inclusion ya. Jadi GETS itu kepanjangan bahasa asing, tetapi intinya bagaimana kemudian kelompok rentan, disable, lansia terlantar, fakir miskin itu menjadi dasar kita dalam mengambil kebijakan perencanaan maupun pembangunan.
Pak Furkon, pemenang timur, silakan sebelum kita tutup. Unmute Pak Furkon? Belum di-unmute? Ya, silakan Pak Furkon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit saya menanyakan terkait dengan disabilitas yang belum mempunyai KTP. Nah, ini ada banyak beberapa disabilitas yang saya temukan yang sudah tercantum di kartu keluarga namun belum mempunyai KTP. Nah, apakah untuk pelayanan disabilitas ini, apakah ada pelayanan spesial bagi disabilitas yang tidak bisa melakukan perekaman, Ibu? Contoh misal disabilitas ini ada yang cacat kaki, ada yang nggak bisa jalan, ada yang tidak bisa melihat gitu. Apakah ada pelayanan spesial untuk para disabilitas yang seperti ini? Itu karena sering saya temukan juga bahwa masih banyak disabilitas yang sudah masuk ke keluarga namun belum bisa melakukan perekaman gitu. Sementara syarat kita membuat KTP ini harus melalui proses perekaman ini. Apakah ada tindak lanjut pelayanan spesial untuk para disabilitas yang seperti ini? Mungkin hanya ini, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Furkon. Jadi inovasi ini memang kita tunjukkan spesial untuk teman-teman saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, lansia, dan ODGJ. Jadi silakan hubungi WA, simpel kok. Bapak hubungi WA yang ada di tayangan tadi dengan mencantumkan atau memberikan foto kakak yang tercantum di dalamnya penyandang disabilitas. Hubungi WA yang sudah ada tadi, kami akan tanggapi. Kalau memang emergensi hari itu kami akan datang, tapi kalau memang tidak emergensi 1 kali 24 jam, insya Allah kami akan datang. Ini spesial untuk item-item tersebut. Terima kasih. Sedikit lagi Pak, jadi untuk KTP untuk disabilitas sama yang normal ini, apakah bisa enggak kita khususkan untuk pembuatan KTP khusus disabilitas saja, Pak? Jadi bisa kita tandai mana warga kita yang normal dan mana warga kita yang disabilitas. Bisa enggak? Artinya KTP dalam bentuk lain gitu. Ya maksudnya ya mungkin ada lah dari segi perbedaan warna lah gitu. Warna, ya maksudnya jadi tidak bisa. Jadi KTP ini seragam dengan aturan yang sama juga untuk seluruh Indonesia, tidak ada pengecualian. Jadi kita hanya bisa mengkhususkan untuk pelayanannya saja, Pak Furkon. Jadi spesial untuk pelayanan saja. Terima kasih. Ya, Pak Furkon nanti didatangi sama tim Dukcapil, Pak. Bapak tinggal mengidentifikasi siapa saja yang butuh pelayanan afdol di sekitar Bapak. Bapak kan pemenang timur PSM ya, jadi satu desa itu Bapak harus tahu nih. Jadi kita kumpulkan data dulu, Pak. Iya, silakan. Nanti bisa kolaborasi dengan perangkat desa, Pak Kades, Pak Kadus, juga kemudian ada Babinsa, ada sekolah puan, silakan. Kolaborasi, kemudian mana yang belum punya KTP, Bapak bisa sampaikan kepada tim Dukcapil melalui WhatsApp. Tadi Bapak udah catat WhatsApp-nya, Pak? Ya, sudah screenshot. Ya, nanti kami akan teruskan lagi lewat teman-teman SID ya Pak ya. Jadi kalau ada dan juga sudah ke Bu Diana juga sudah ke grup PSM. Jadi catat saja nomor WA itu, Bapak bisa sampaikan data dan informasinya sangat mudah melalui WhatsApp. Nanti akan dijawab apakah urgensi, apakah bisa dilayani dalam 1 kali 24 jam, nanti akan dijawab melalui WhatsApp. Terakhir, jika tidak ada, kami akan tutup karena ini kami rekam. Jadi kalau direkam di YouTube itu butuh singkat-singkat saja supaya tidak panjang informasi-informasi pentingnya. Jika tidak ada ya, semua sudah terjawab dalam sosialisasi dan juga dialog singkat ini. Tentu ada banyak hal, banyak PR yang kita harus sama-sama urai dan juga sama-sama perbaiki di semua sektor, terutama ini juga kaitan dengan bagaimana kita memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Kabid atas inovasi Abdolnya. Kita akan juga nanti menayangkan inovasi-inovasi yang lain, upaya-upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan publik. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kolaborasi. Dan kolaborasi itu kata Pak Sukino harus dari hati ya. Kita tidak ingin saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita berjuang bersama untuk memperbaiki pelayanan publik untuk masyarakat Lombok Utara yang lebih sejahtera ke depan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan berjumpa lagi dalam Sapa yang berikutnya. Nanti kita akan sampaikan apa yang akan menjadi pembahasan di dalam diskusi kita di 2 minggu ke depan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda semua. Terima kasih. Waalaikumsalam Izin. Terima kasih Bu Kabra. Terima kasih.